Baik, pemirsa kembali kami lanjutkan dialog kita mengenai membaca arah politik dari PKS. Langsung saja kita kembali ke Pak Sohibul Iman. Ini tadi pertanyaan yang belum terjawab adalah mengenai langkah dari PKS sendiri. Apakah kemudian akan rapat ke pemerintahan seperti yang dilakukan saat ini? Ya, sebelum itu saya ingin mengatakan dulu, menambahkan yang tadi bahwa karena tadi kasus korupsi itu kan terkait dengan persoalan dana ya. Nah, karena itu kami mencoba untuk Munas kali ini pun kami menggalang dana dari kader dan dari masyarakat lewat gerakan Rp50.000. Saya kira itu bisa membantu ya kita sehingga kita tidak kesulitan dalam pendanaan. Karena saya kira dengan adanya dana dari masyarakat kita pun akan merasa terkontrol oleh masyarakat. Ini satu hal yang positif ya. Nah, yang kedua tadi yang ditanyakan Ketua Majelis Syuro kita akan mendoakan. Saya kira itu tidak ada motif ya seperti yang disangkakan oleh Mbak Valerina. Satu hal yang perlu saya tegaskan secara konseptual, bagi PKS sekalipun kami berada di luar pemerintahan, kami mengembangkan konsep yang disebut dengan oposisi loyal ya. Jadi kami tidak bergabung dengan pemerintahan, tetapi kami tetap loyal pada kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, karena itu ketika pemerintah punya program yang bagus, ya tentu kita akan dukung ya. Dan ketika tidak, ya tentu saja kita akan melakukan kritik-kritik dan memberikan masukan-masukan. Dan sebaliknya, ketika kami juga punya program misalnya legislasi di DPR yang kami anggap ini adalah untuk kepentingan bersama, kita akan melobi juga kepada pihak pemerintah untuk sama-sama menyetujui apa yang kita usulkan. Jadi saya kira konsep oposisi loyal inilah yang harus difahami oleh kita semua ya. Sehingga mendoakan pemimpin bagi kami itu dalam konteks ya oposisi loyal itu. Kami tidak mencari muka di hadapan pemerintah. Insya Allah kami tulus mendoakan karena kalau pemerintah ini benar-benar bisa mengatasi krisis, yang beruntung adalah rakyat kita semua insya Allah. Iya, baik. Karena masyarakat mungkin melihat sebelumnya kakak dan tanda kutip PKS dalam KMP yaitu Partai Amanat Nasional sudah kemudian beralih dengan adanya pergantian kepemimpinan, kemudian beralih kemudian sekarang menjadi partai yang mendukung pemerintah. Nah, kemudian orang melihat mungkin apakah ini hal juga yang akan sama dilakukan oleh PKS begitu? Karena kami menyadari bahwa perjanjian di dalam koalisi Merah Putih ini sudah kami sepakati dan kami berkomitmen ya selama ini kita jaga bersama-sama, saya kira PKS tidak akan menjadi pihak yang pertama keluar dari situ. Kita akan pertahankan terus ya masalah koalisi ini. Karena itu saya membangun komunikasi terus ya dengan pihak-pihak atau kawan-kawan kami di KMP. Dan kalau masalah PAN, saya kira itu ya kita serahkan kepada PAN sendiri. Tetapi di hadapan kami jelas PAN mengatakan bahwa mereka tidak keluar dari KMP. Nah, kami ingin berusaha memahami alasan PAN. Saya kira PAN mungkin memahami antara KIH dengan Jokowi itu dua entitas yang berbeda. Ya, bergabung dengan Pak Jokowi itu adalah dengan pemerintah, tidak automatically bergabung dengan KIH. Tetapi kalau kita melihat KIH itu dengan Jokowi adalah satu entitas yang sama, maka sesungguhnya bergabung dengan Jokowi itu sama dengan bergabung dengan KIH. Atau bergabung dengan KIH sama dengan bergabung dengan Jokowi. Nah, kita tentu akan hargai pendapat PAN yang melihat antara Jokowi dengan KIH adalah dua entitas yang berbeda. Nah, tentu kita nanti akan melihat bukti dari PAN itu sendiri. Misalnya agenda-agenda kami di legislatif, kalau PAN itu benar tidak keluar dari KMP kan berarti PAN tentu seirama dengan gerak dari KMP itu sendiri. Saya kira begitu. Baik, jadi Anda masih meyakinkan publik bahwa PKS masih tetap dalam KMP ya, tidak akan ada agenda peralihan ke bergabung dengan pemerintahan. Oke, baik. Nah, Pak Kodari, sekarang Anda melihat tadi dikatakan bahwa oposisi loyal adalah prinsip baru dari PKS. Menurut Anda efektif tidak sih seperti ini atau sebenarnya hanya sekedar perbedaan kata, tapi sebenarnya hampir sama artinya gitu dengan yang lain-lain? Kalau dalam sejarah politiknya PKS boleh dihitung sebagai partai yang konsisten ya. Kalau bicara posisi, artinya kalau dia di luar, kalau dia di dalam, dia di dalam. Walaupun ketika di dalam memang sering juga orang mengatakan
di dalam tapi kok tingkahnya oposisi, kira-kira begitu. Nah, nggak tahu juga nih barangkali oposisi tapi bisa juga tingkahnya nanti. Tapi katanya oposisi loyal. Oposisi loyal. Kita bisa membaca oposisi loyal. Ya kalau dibaca oposisi loyal kan tadi bisa juga posisinya oposisi tapi sikapnya loyal kepada pemerintah misalnya begitu. Tapi ini semua kan akan kita buktikan dan akan kita lihat dalam perjalanan politik dan dalam perjalanan pemerintahan. Terutama kalau misalnya nanti ada hal-hal yang membelah antara misalnya pemerintah dengan DPR, antara kubu KIH dengan kubu KMP. Ini sesuatu yang sekarang ini agak sulit kita baca. Kenapa? Sampai hari ini kan antara KIH dengan KMP itu istilahnya kompak-kompak saja gitu. Kita belum pernah ketemu suatu perbedaan pendapat yang atau suatu peristiwa yang membelah, katakanlah misalnya seperti kasus Senturi, kemudian pembahasan undang-undang tertentu begitu. Jadi untuk sementara sih kita harus lihat ya, dalam kasus KIH, dalam kasus Partai Amanat Nasional posisinya KMP tapi dia di dalam pemerintahan. Dalam kasus PKS di masa lalu dia pemerintahan tapi cita rasa oposisi. Nah, bukan mustahil juga sekarang sikapnya oposisi KMP tapi cita rasanya pemerintah, bisa juga gitu. Nanti kita lihatlah bagaimana persisnya. Tapi kalau posisinya seperti itu, misalnya oposisi loyal tadi dijalankan, menurut Anda strategi ini cukup baik untuk bisa menguatkan kembali dukungan terhadap PKS? Kalau menurut saya kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suara PKS itu memang bukan dia bergabung dengan pemerintah atau tidak, tapi lebih kepada kiprahnya sendiri sebagai suatu entitas politik ya yang tersendiri sebagai sebuah partai, bagaimana dia bagaimana kader-kadernya ya di DPR, di DPRD bisa merepresentasikan citra bersih dan peduli profesional seperti yang disampaikan tadi, bagaimana pimpinannya yang menjadi kepala daerah misalnya itu bisa membuat prestasi yang luar biasa sehingga masyarakat merasa senang. Karena tidak bisa dinafikan bahwa memang salah satu motor suara bagi partai itu adalah kinerja kepala daerahnya. Kita ambil contoh lah misalnya, salah satu kepala daerahnya dari PKS itu Pak Ahmad Heriawan, itu wilayahnya adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Mungkin sekitar 15% barangkali dari total pemilih seluruh Indonesia. Seandainya Pak Heriawan kinerjanya luar biasa bagus gitu, seluruh orang di Jawa Barat senang dan puas kepada Pak Heriawan dan tahu Pak Heriawan itu adalah kader PKS dan semuanya milih PKS, ya nggak usah ngomong daerah lain. Jawa Barat saja PKS sudah dapat 15% dari total pemilih seluruh Indonesia. Gitu loh maksud saya. Awalnya kan dulu basis yang kuat dari PKS itu kan di Jakarta. Nah, kemudian sekarang tidak lagi. Nah, kemudian malah beralih ke Jawa Barat. Nah, menurut Anda kemudian bagaimana dia bisa mengambil kembali posisi di Jakarta? Pada intinya sebetulnya bukan Jakarta ya. Sebetulnya intinya PKS itu basis suaranya itu adalah di kalangan terdidik dan di kalangan perkotaan. Jadi SDM-nya PKS itu memang rata-rata pendidikannya itu di atas partai yang lain ya. Baik itu pengurusnya maupun itu kadernya begitu. Nah, Jakarta ini kan secara pendidikan itu memang relatif lebih tinggi daripada yang lain. Saya melihat PKS sebetulnya kecenderungannya cukup bagus. Artinya begini, dia tidak terkonsentrasi lagi di Jakarta saja, tapi mulai menyebar ke daerah yang lain. Tidak hanya kota saja, tapi sudah mulai masuk ke wilayah pedesaan begitu ya. Itu kabar yang baik karena salah satu isu yang menjadi kendala bagi PKS juga untuk berkembang selama bertahun-tahun adalah isu eksklusifisme begitu. PKS ini dianggap eksklusif secara keagamaan begitu ya. Jangankan dari agama yang lain, bahkan dari ya Islam pun ya, ini partai Islam itu ada yang mengalami hambatan psikologis untuk masuk karena dianggap punya tradisi dan praktek-praktek keagamaan tertentu. Sebetulnya itu pelan-pelan sudah mulai menyurut kalau menurut saya. Tapi itu juga dibarengi dengan turunnya citra bersih dan peduli. Jadi kalau bisa citra bersih dan pedulinya itu serta profesional itu meningkat, kalau citra eksklusifismenya menurun tidak apa-apa gitu. Justru akan memperbesar suara. Tapi menurut saya yang penting betul diperhatikan adalah sumber daya atau harta PKS yang potensial sekali, yaitu kepala daerah, gubernur di mana wilayah PKS kader PKS menjadi kepala daerahnya itu
harus menjadi daerah yang bagus sekali kinerja, yang masyarakatnya puas, itu akan jadi sumber suara yang luar biasa. Oke, baik, kita harus break dulu. Pak Soebul Iman tetaplah bersama kami, dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi.